والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di kajian surah kita Surah Al-Aliyah bersama Syekh Said Ramadan Al-Muti. Di pertemuan sebelumnya kita sudah dalam fase tanda-tanda kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir kemarin itu yaitu peristiwa Ghazwatu Mu'tah. Yang mana di Ghazwatu Mu'tah ini bagaimana Rasulullah memberikan pesan kepada para komandan panglimanya ini apabila meninggal siapa yang seterusnya melanjutkan sampai muncul seorang pahlawan baru yang bernama Khalid bin Walid bergelar Saifullah Maslul ini di Ghazwatul Mu'tah. Dan di sini juga kelihatan bagaimana track record kaum muslimin ketika berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya lebih besar berkali-kali lipat. Lalu yang kedua, bagaimana regenerasi di kaum muslimin itu selalu terjaga. Zaid bin Harithah meninggal, diganti Ja'far, diganti Abdullah bin Rawahah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang muslim yang memiliki kemampuan kapasitas dalam memimpin pasukan itu tidak akan kekurangan. Dan seharusnya kita juga pada hari ini Islam itu harus berjalan bersamaan dengan regenerasi yang baik juga. Jadi misalnya ada sebuah gerakan dakwah, ketika regenerasinya tidak berjalan, maka itu adalah salah satu masalah besar. Ketika sebuah masjid regenerasinya tidak berjalan, maka masjidnya juga akan terancam. Ketika sebuah lembaga regenerasinya tidak dipersiapkan, maka lembaganya juga akan terancam. Nah, itu di Ghazwatul Mu'tah. Nah, sebagaimana di pertemuan sebelum-sebelumnya, waktu Sulhul Hudaybiyah, di situ kan banyak kekecewaan yang dirasakan kaum muslimin berkaitan dengan kesepakatan yang terjadi saat Sulhul Hudaybiyah. Sebenarnya ada satu kesepakatan, tapi itu yang dirasa paling aneh dan sangat merugikan. Kalau gencatan senjata 10 tahun, umrah qadha, ya itu masih kurang lebih lah. Tapi ketika ada kesepakatan yang mendesak kaum muslimin, itu kan kesepakatannya apabila ada yang masuk Islam berangkat ke Madinah, orang-orang Madinah wajib mengembalikannya ke Makkah. Sebaliknya, kalau ada orang Madinah yang murtad, orang Madinah tidak boleh menjemput, atau orang Makkah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Ini yang dirasa merugikan. Tapi Sulhul Hudaybiyah ini adalah episode awal dalam kemenangan beruntun Nabi Muhammad SAW. Setujunya Nabi Muhammad terhadap Sulhul Hudaybiyah ini itu merupakan bagian daripada wahyu ilahi. Ini diterima karena Nabi tahu yang akan terjadi seperti ini. Itulah mengapa
eh, kejadian yang ada, kejadian yang dialami para sahabat, momen-momen yang terjadi setelah Sulh Hudaybiyah itu sangat berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu arahnya lebih defensif, kalau sesudah Sulh Hudaybiyah itu lebih ofensif, lebih banyak ekspansi. Nah, terbukti sesudahnya itu kan ada mengirimkan surat dakwah ke kerajaan-kerajaan sekitar. Lalu ada Ghazwatul Mu'tah, ada Umrah Qadha. Umrah Qadha itu kan momennya adalah di mana ketika kaum muslimin melaksanakan umrah, tawaf, terlihat semangatnya. Itu juga tanda-tanda kemenangan yang akan dirasakan kaum muslimin. Di salah satu momen di Sulh Hudaybiyah itu adalah ketika wa annahu man habba an yadkhula fi aqdi Quraisy wa ahdihim dakhala fihi. Jadi kalau kan terjadi perjanjian damai kaum muslimin dengan Quraisy Mekah. Nah, di salah satu poin itu adalah apabila ada pihak yang mau bergabung dengan pihak Quraisy, maka dia ikut dalam perjanjian ini. Lalu Bani Khuza'ah, suku Khuza'ah itu langsung bergabung dengan kaum muslimin. Nahnu fi ahdi Muhammadin wa ahdihi. Kami bergabung atau berkoalisi dengan kelompok Muhammad. Nah, sedangkan Banu Bakar bergabung dengan Quraisy. Artinya Bani Bakar tidak boleh menyerang Bani Khuza'ah, Bani Khuza'ah juga tidak boleh menyerang Bani Bakar, karena dalam koalisi kesepakatan tersebut itu. Nah, dan perlu diketahui juga antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakar ini terjadi perang yang lama, rival, sudah berseteru dalam waktu yang lama. Nah, sebenarnya Sulh Hudaybiyah ini bisa mendamaikan mereka, bisa memberikan jarak kepada mereka, sebenarnya itu. Tetapi yang terjadi, dan itu sudah jadi takdir Allah, sudah langkahnya seperti itu, sehingga terjadilah apa yang akan menjadi sejarah bagi kaum muslimin berikutnya. Apa itu? Wa kana dzalika fi syahri Ramadan sanata 8 min hijrah min hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah ke Madinah. Sababuha, nah ini sebabnya. Jadi apa penyebab Sulh Hudaybiyah itu jadi gagal, tidak berhasil? Kenapa gencatan senjatanya ini buyar? Nah, sebabnya adalah anna unasan min Bani Bakar kallamu asyrafa Quraisy fi ayyu'inuhum ala Khuza'ah birrijal wasilah. Nah, itu momennya. Jadi ceritanya adalah Banu Bakar ini, sebagian dari Banu Bakar itu berinisiatif untuk berbicara kepada pembesar Quraisy agar menolong mereka menyerang Bani Khuza'ah. Minta tolongnya tambahan pasukan, minta tolong tambahan senjata. Ini berarti Bani Bakar sudah melanggar perjanjian. Karena apa? Dia kan ikut dalam akad, dalam koalisi Quraisy. Quraisy membantu. Fa'ajabuhum ila dzalik. Ternyata Quraisy menerima negosiasi tersebut. Jadi kalau dalam ilmu politik itu sangat mungkin terjadi hal-hal yang seperti ini.
dua pihak berseteru, tapi yang bawah-bawahnya koalisinya itu kadang itu yang berseteru sehingga memancing pertempuran yang lebih besar. Nah kadang seperti itu dalam sejarah itu sangat mungkin terjadi. Fajabuhum lidzalik wa kharaja Hash min Quraisy mutanakkibin fihim Safwan bin Umayyah wa Huwaitib bin Abdul Uzza wa Muqriz bin Hafs. Akhirnya ada beberapa orang Quraisy yang ikut bersama Bani Bakar, bahasanya dengan menyembunyikan identitas diri supaya tidak terlihat. Tapi apa yang mereka lakukan ini ya menggunting dalam lipatan, berkhianat sudah selesai. Ini sama kayak yang dilakukan oleh Bani Nadir dahulu, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, waktu mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa momen itu pelanggaran Bani Quraidah pun berkhianat, mau membukakan pintu bagi Quraisy untuk masuk ke Madinah. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Nah, apa yang mereka lakukan ini pengkhianatan terhadap kesepakatan yang sudah terjadi dan hukumannya berat. Makanya orang Yahudi di Madinah terusir karena memang mereka melanggar perjanjian. Harusnya kita hari ini harus seidealis itu saat ada perjanjian yang dilanggar. Termasuk juga penyebab terjadinya Ghazwatul Mu'tah. Itu kan karena salah satu utusan Rasulullah yang namanya Al-Harith mengirim surat ke Syurahbil, gubernur di Busra itu, tapi ternyata utusan Nabi ini dibunuh. Ghazwatul Mu'tah itu ingin mempertegas sikap kaum muslimin bahwasanya ketika ada utusan yang dibunuh itu tanda-tanda mengajak perang. Nah, ini adalah negosiasi nilai tawar harga diri, ini yang harus dipahami. sudah bukan bab lagi yang la darara diror, ketika waktu dararain, bukan itu babnya, beda lagi. Nah, makanya kaidah al-qawaidul fiqhiyah itu akan sangat berhubungan dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Sebuah teori kaidah itu tentu ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi. Ketika utusan Nabi dibunuh, ini wibawa, maka harus ditegakkan. Apa tindakannya? Ya tadi Ghazwatul Mu'tah itu terjadi. Faltaqu ma Bani Bakar fi makanin ismu al-Watir. Sehingga orang-orang Quraisy ini bertemu dengan Bani Bakar di suatu tempat namanya Watir. Wa bayyatu Khuza'ah lailan wa hum mutmainnun aminun faqatalu minhum 20 rajulan. Wa inda idin kharaja Amr bin Salim al-Khuzai fi 40 rakiban min Khuza'ah faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhbirunahu bima asabahum faqama wa huwa yajur ridahu khairan. Jadi saat Bani Khuza'ah ini lagi tenang, damai, tidak ada apapun, ternyata mereka diserang oleh siapa? Banu Bakar dan dibantu beberapa dari Quraisy. Nah, lalu salah seorang dari Bani Khuza'ah, Amr bin Salim, itu datang ke Madinah mengabarkan kepada Nabi dengan apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Jadi memang kalau kita lihat bagaimana konsistensi Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang disepakati, terhadap nilai yang diperjuangkan, tidak
tidak ragu-ragu, tidak lemah semangat, tidak seperti itu. Nah, harusnya juga atau harapan kita umat Islam hari ini itu bisa seperti itu. Tidak ragu-ragu, harus tetap sesuai rencana sehingga wibawa itu bisa terjaga. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan yang tidak sedikit waktu Ghazwatul Mu'tah. Padahal kan yang terbunuh satu orang. Tapi itulah yang namanya harga diri. Bagaimana ketika Bani Qainuqa itu diberantas, dihukum karena disebabkan satu orang perempuan, satu orang muslimah dihina-hina dan seorang muslim yang membelanya terbunuh. Itu aja faktornya. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita tentang sebuah wibawa izzah. Waktu Makkah ini terjadi karena itu juga kesepakatan yang dilanggar itu. Nah, makanya orang-orang munafik di Madinah yang mana mereka itu menjadi musuh dalam selimut, mendapatkan hukuman yang luar biasa, cap yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu bisa mengobrak-abrik, mempengaruhi mental kaum muslimin. Itu bahayanya. Dan di perjuangan manapun akan selalu ada pihak-pihak dari dalam yang melemahkan semangat. Jangan dikira ketika penaklukan Konstantinopel, Al-Konstantiniyah itu sunyi atau bebas daripada gangguan. Jadi kan kisahnya itu benteng di Konstantinopel, Konstantiniyah ini digempur habis-habisan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun dalam beberapa hari masih gagal. Karena gagal beberapa hari, tanda-tanda berhasil itu masih jauh. Nah, di momen-momen krusial ini Sultan Muhammad Al-Fatih mengumpulkan para komandan, para petinggi apa yang harus dilakukan. Ternyata di momen penting itu ada salah satu petinggi kerajaan yang mengusulkan untuk mundur, berusaha menyerah. Padahal sedikit lagi ada yang mengurangi semangat itu, selalu ada musuh dalam selimut. Tetapi ada salah seorang mungkin pemimpin pasukan yang memberi semangat kepada Sultan Al-Fatih, ini tetap kita serang. Akhirnya Muhammad Al-Fatih meneruskan perjuangannya sampai bisa berhasil. Selalu ada. Nah, kalau yang kita lihat di sejarah Indonesia pun sama yang membantu Belanda itu ya kadang orang kita juga, ada kebiasaan. Selalu ada yang seperti itu. Nah, pengkhianatan Quraisy ini membuat Rasulullah SAW mengambil kebijakan cepat. Jadi kayaknya wahyu yang Rasulullah terima itu sepaket dengan akan adanya pengkhianatan dari Quraisy. Jadi Nabi sudah siap. Ketika dapat kabar dari Khuza'ah, Nabi sudah mempersiapkan, tapi belum disampaikan. Nah, wa nadimat Quraisyun ala ma badara minha. Farsalat Abu Sufyan bin Harb ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyujaddida al-hadanah wa yumadiduha. Saat orang-orang Quraisy menyesali terhadap apa yang terjadi kepada Banu Bakar, waduh, salah kita, kenapa membantu Bani Bakar? Waduh, kenapa kita menyerang Khuza'ah? Menyesal. Akhirnya apa?
akhirnya mereka mengutus Abu Sufyan untuk memperbaharui perjanjian. Padahal mereka sudah melanggar perjanjian. Menyuruh Abu Sufyan, ayo berangkat. Ya, siap ya Abu Sufyan. Abu Sufyan pun berangkat ke Madinah. Jauh itu jarak dari Madinah ke Mekah. Abu Sufyan berangkat. Namun di kota Madinah, Abu Sufyan ini mendatangi anak beliau, Ummu Habibah. Pas hendak duduk di tikar jar anak Sidin. Jadi Abu Sufyan ini sebenarnya mertua Nabi Muhammad SAW sebelum beliau masuk Islam. Karena Ummu Habibah anak Abu Sufyan itu istri Nabi. Cuma kan waktu menjelang Fatu Makkah ini Abu Sufyan belum beriman lagi. Waktu Abu Sufyan duduk di tikar jar Ummu Habibah, jangan duduk situ kan, itu tikar Nabi. Biar najis, masih kafir lagi. Nah, karena mental kayaknya. Lalu datang kepada Nabi Muhammad, melobi ingin memperpanjang perjanjian, tidak dijawab Nabi. Mendatangi Abu Bakar, apa? Jar Abu Bakar, ma'an Nabi fa'il, itu bukan ranah saya. Mendatangi Umar juga, aku membantu Ikam Pak. Anehnya aja lah. Karena Umar tahu ini sebuah pengkhianatan. Sampai memandiri Sayyidina Ali, Abu Sufyan juga sama. Tidak ada bantuan. Nah, dan Abu Sufyan ya tentu pulang dengan tangan kosong ketika melobi tersebut. Inilah sikap yang diambil Rasulullah dan beberapa sahabat yang dilobi Abu Sufyan itu menunjukkan bagaimana kita juga harus memiliki sikap yang sama terhadap sebuah pelanggaran. Jangan ketika ada sebuah pelanggaran pimpinan A ternyata yang lain melobi-lobi itu jadi bahaya. Sama kayak kasusnya yang perempuan bangsawan mencuri. Vonisnya perempuan ini potong tangan karena nilai curiannya itu cukup untuk membuat pelakunya dihukum potong tangan. Nah, keluarganya kan yang bangsawan ini tidak mau kalau anggota keluarga mereka terpotong tangan karena mencuri, aib bagi keluarga. Akhirnya mereka melobi Usamah bin Zaid, lalu Usamah menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Usamahnya dimarahi oleh Nabi. Sampai keluar kata-kata memorable. Law kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri memotong. Jadi Nabi mengajari para sahabat itu menegakkan peraturan, dan itu yang membuat kaum muslimin berjaya. Jadi ketika itu tidak dilaksanakan, ya jelas itu akan jadi masalah. Jelas itu akan melemahkan pemerintahan. Itu jelas kan. Ini ketika Abu Sufyan melobi, semuanya sepakat tidak terpengaruh. Jelas kan. Dan ini memang momen ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Jadi setelah itu Nabi pun berdoa, Allahumma khudh ala absari Quraisyin fala yarawni illa bakkah. Sederhananya arti dari doa ini, ya Nabi lah, ya Allah, mudah-mudahan pihak Quraisy tidak menyadari persiapan penyerahan ke Mekah ini. Nabi berdoa, mudahan Quraisy kada tahu, kada sadar, kada siap kami hendak menyerang. Itu doanya. Bagus, jadi doa yang kayak ini, tapi untuk hal lain. Dan benar terjadi, orang Quraisy sudah siap. Nah,
sebenarnya ketidaksiapan Quraisy ini atau berkurangnya kewaspadaan Quraisy ini ya itu sudah dimulai saat Sulhul Hudaybiyah. Jadi ketika ada dua pihak yang saling berseteru dalam jangka waktu yang lama dan dua pihak ini sama-sama kuat, tapi ada momen di mana mereka gencatan senjata, itu pasti ada sesuatu. Nah, orang-orang Quraisy ketika menerima Sulh Hudaybiyah itu sebenarnya mereka sudah lemah mental. Itu walaupun dalam perjanjian itu kaum muslimin terdesak, tapi sebenarnya terjadi adalah orang-orang Quraisy sudah jatuh mentalnya. Ibarat bendera putih itu sudah mulai dikibarkan setengah pihak. Sudah parah. Jadi waktu Fathu Makkah ini diserang tidak ada perlawanan, itu memang sudah terbentuk mental mereka itu jatuh, mental mereka lemah itu dari tahun-tahun sebelumnya. Maka istiqomah dalam berjuang itu diperlukan, karena mungkin ada momen di mana saat musuh mentalnya jatuh, langsung itu bisa dieksekusi. Ini mempengaruhi mental. Makanya ujar Nabi apa? Nusirtu birrohbi, aku tertolong dengan ar-roh. Roh itu rasa takut di pihak musuh. Bagaimana Ghazwatul Mu'tah itu Khalid bin Walid bisa menyelamatkan kaum muslimin? Faktornya mental. Itu kan 3 kali berganti komandan pasukan. Panglimanya berganti 3 kali langsung. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, 3 kali berganti. Sampai yang keempat bisa menjaga mental kaum muslimin, tidak kalah, tidak kocar-kacir. Itu prestasi luar biasa. Makanya Nabi menyebutkan sebuah kemenangan karena itu mental. Nah, mental kaum muslimin setelah Sulh Hudaybiyah ini lagi bagus-bagusnya, secara semangat tinggi, secara kuantitas jumlah pasukan juga banyak. Itu terjadi, itu mental. Nah, Fathu Makkah ini tentang bagaimana mental penduduk Mekah yang sudah jatuh, tidak bisa melawan. Ini bukan karena fisik, bukan karena persenjataan, bukan, tapi karena memang mental mereka sudah jatuh. Itu. Kan kalau dipikir-pikir, ketika Quraisy itu melanggar perjanjian, kalau memakai rumus yang sama dengan Ghazwatul Ahzab, Quraisy itu berarti bersiap dengan serangan Rasulullah. Kenapa? Karena kan Quraisy waktu di Ghazwatul Ahzab itu 10.000 koalisi besar mengepung kota Madinah. Tapi nyatanya adalah ketika mereka melanggar perjanjian, mereka tidak siap untuk mendapatkan serangan, malah minta negosiasi lagi. Itu sudah bukti nyata tentang lemahnya mental mereka. Gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan